فنهاية السالكين بداية المجذوبين وبداية السالكين نهاية المجذوبين لكن لا بمعنى واحد لا بمعنى واحد فربما التقيا في طريق هذا في ترقيه وهذا في تدريه. Berkata Imam Ibnu Athaillah, bidayahnya orang-orang salih dan nihayahnya orang jazab, ya kan? Fanihayatus salikin bidayatul madzubin wa nihayatus salikin nihayatul madzubin. Nihayahnya orang-orang salih, puncak daripada orang-orang yang salih, mulainya menjalani beberapa aqabah taubah, perjalanan, kemudian dia sampai kepada musyahadah ma'iyah, musyahadah af'al, asma, sifat. Dia pandang seluruh alam semesta itu, sampainya kepada puncaknya yaitu fana, kemudian ia baqa billah. Nah, itu nihayatus salikin. Seluruh gerak-geriknya ia merasa mazhar, kenyataan daripada af'al, perbuatan Allah. Semua apa yang ada kebaikan di dalam dirinya dari sifat-sifat terpuji, nah ia pandang, ia musyahadahkan, ia itu hanya mazhar daripada sifat-sifat Allah. Nah, itu puncak orang saleh. Dan kemudian ia memusyahadahkan itu kadang-kadang dirinya seorang musyahadah. Tetapi ia kalau musyahadah itu mazhar dari kenyataan Allah, dan Allah memusyahadahkan dirinya. Lah, fadkuruni azkurkum, ya. Tuhan itu kalau mengingat kita lah. Bukti Tuhan mengingat kita mau mengingat Allah. Bukti Allah memusyahadahkan kalau kita musyahadah, nah itu bukti Allah memusyahadahkan kita. Jadi puncaknya orang-orang yang salih ini, gerak-geriknya, sifat-sifatnya, ia merasa tajalli dirinya itu dirasakan Allah, tajalli atau mazhar atau kenyataan daripada Allah. Nah, kayak itu tuh puncaknya. Itu baru bidayatul madzubin. Orang jazab itu bidayah perlahan. Nah, berarti kita dapat mengambil pengetahuan orang jazab itu kalau ke Banjar, ia langsung ada di Banjar. Kalau orang salih, dia bertitik, Kandangan, rantau, habis rantau Martapura, habis Martapura Banjarbaru, habis Banjarbaru Bebirik, baik pulang telah, habis Banjarbaru lalu Banjarmasin. Nah, di setiap perjalanannya rantau Kandangan di situ ada disebut dengan Karasnya. Tahu Karasnya? Karamian. Makanya di Kandangan ada tempat-tempat hiburan, di rantau Martapura ada alun-alun, Banjarmasin, ya kan? Nah, hiburan-hiburan itu kalau inya kada diingatkan Allah bahwa tujuannya itu ke Banjarmasin, tagana di hiburan berada, tagana di Kandangan, tagana di rantau, tagana di alun-alun, tagana di situ saja. Tapi dia lebih sampainya ke Banjar. Wajidda bisair wastanjidil aun. Lanjutkan perjalanan sambil memohon kepada Allah pertolongan. Apa maksud karamian itu? Setiap orang yang salih mulai yang musyahadah, mulai yang zikir dulu. Belum naik kepada musyahadah, sepertinya zikir. Di sini ada diberi maunah. Kalau wali karamah diberi maunah. Kemudian naiknya kepada musyahadatul af'al, memusyahadahkan perbuatan Allah di seluruh alam semesta termasuk dirinya, diberi Allah maunah, ia dibukakan kasyaf oleh Allah, kasyaf hissi. Bina sakti, orang memusuhi lawannya bina lahat. Nah, sehingga itu kan keramian nafsu itu. Lalu dirinya merasa sakti, lalu dirinya merasa hebat. Tagana si hamba dengan karamat tadi. Tagana si hamba dengan maunah dan karamian tadi. Kada ingatnya perjalanannya sampai ke Banjarmasin, sampai kepada Allah. Wa ila rabbikal muntaha wa inna ila rabbikar ruj'a fafirru ilallah, ke Allah tujuan kita. Nah, kada sampai ke situ. Makanya
Tuan guru ya kan, Al-Alim Al-Allamah Syekh Zaid bin Abdul Ghani atau kita kenal Guru Sekumpul. Beliau itu kan ketika masa mudanya beliau itu siah perjalanan ke hutan-hutan. Lalu beliau dibukakan kasyaf oleh Allah, semua tumbuh-tumbuhan itu berucap, aku daun ini tetambah dasar menambahi ini. Aku menambahi ini, aku menambahi ini. Nah, kan kesaktian gitu. Khawariqul adat, maunah sebuah kelebihan, sebuah karamah. Dan apakah beliau tagana di situ berletak dengan karamah itu ada? Cakap sini berkutat di sini penambahan, jadi tabib, jadi tukang obat. Kan dipedulikan sini. Wajib dari saya, terus tadi mau tahu sendiri. Nah, kisah manakib guru Mu'az malam dulu. Aku di sini tak solusi. Berizin lawan guru. Nah, betul apa? Anak berparai kan tidak semua parai berizin. Lalu beberapa waktu itu guru masih dikeratap. Jadi jadi guru Mu'az hanya membuka lawang tetapi bakubiah baju kaos tangan pendek di suara hendak belajar ya haji ke Sulawesi. Padahal belum berucapkan kasyaf hisir. Nah, apakah yang begadang di situ kada dilanjutkan di perjalanan? Nah, itulah orang yang salih. Jadi segala dalam perjalanan untuk ilmu itu juga banyak keramaian kayak kan duit keramaiannya kebanyakan duit besar. Bah, ada tak haji lagi, sibuk berkutat lawan duit lawan hartanya. Nah, makanya karamat itu sebenarnya pada hakikatnya itu adalah bukan hijab. Mesti karamat itu menjadi batu loncatan untuk kita sampai kepada Allah. Banyak orang tahijab lawan karamat, merasa dirinya sakti, demaunah, ya kan? Kena lain pada orang nih. Sehingga asyik di situ, himung. Nah, ketika seorang salih himung dengan apa yang ia dapat tadi, nah itu terhenti perjalanan orang salih, merasa dirinya. Maka yang dimusyahadahannya perbuatan sifat ampun Allah. Giliran dapat karamat, kenapa aku makan asap seorang? Nah, himung, wah ya kan ada orang yang layak ini, hah? Yang di Banyu, mereka ini berjalan di Banyu. Nah, caranya ingat lagi pada hakikatnya kan semua yang dapat kemuliaan itu bukan diriku tapi Allah juga yang menampakkan. Kalau sudah kayak itu disampaikan terus. Nah, jadi orang-orang salih tadi itu puncaknya baru bidayah orang datang. Sampainya di Banjar sudah puncak sudah sampai. Kalau orang datang langsung ini ibarat itu langsung bercongol di Banjar aja dia ada. Nah, itu orang yang jajak lah. Lagi wabidayatul madzubin, wabidayatus salikin, nihayatul madzubin. Permulaan perjalanan orang yang salik nang hendak menuju Allah Taala tadi. Nah, menuju Allah Taala tadi. Nang dipandangnya orang yang salik tuh pamulan ia lihat apa? Makhluk, melihat manusia, melihat gunung-gunung, langit dilihatnya. Tak ada ingat lalu-laluan Allah Ta'ala. Kemudian orang jazab, puncak jazab itu kayak itu juga. Orang puncak jazab itu nang dilihatnya Allah. Kan orang jazab tuh Allah. Nang dilihatnya Allah tahu semua. Sealaman nang dilihatnya Allah. Maaflah, nihayatul madzubin orang jazab ini nihayahnya nang dilihatnya itu apa? Kalau bidayah orang jazab kan, bidayah orang jazab yang dilihatnya itu Allah, dilihatnya Allah. Tapi kalau dia sudah puncaknya kadang melihat manusia itu kadang melihat Allah. Tapi yang dilihat itu justru bujur makhluk, bujur manusia, tapi mengandung rahasia di balik manusia itu, yaitu hakikatnya adalah Allah. Nah, jadi yang dilihatnya faktanya melihat manusia, melihat gunung-gunung, langit-langit, behati dilihat. Kalau panggil behati Allah, tidak tuh orang jazab itu. Jadi ketika awal-awal jazab, tapi ketika sudah puncak jazabnya, nah dapat bapak diberikan Allah kesadaran sudah. Nah sehingga pinandu manusia ini mazhar dari Allah. Melihat langit juga, tapi mengandung rahasia yaitu mazhar daripada qudrat Allah Taala, kekuasaan Allah. Nah itu puncaknya. Nah orang yang salih permulaannya sama.
Nang dilihatnya langit-langit juga. Langit-langit juga. Manusia juga. Lakin lebih makna wahid, tapi kada sama, kada semakna. Ujar orang serupa tapi tak sama. Serupa tapi tak sama. Kalau orang-orang bidayahnya, orang-orang salik itu tawang. Tahu tawang? Seharian dia artinya tawang aja. Artinya melihat manusia melihat Allah Ta'ala. Tapi kalau orang puncak daripada dzat tadi, ia melihat manusia tapi ada tawang, berisi penglihatannya itu. Hakikat dia orang pandangannya itu ya, jurang matai syariat hakikat itu nang dipandang, nang digawi, nang dikerjakan syariat, tapi mengandung rahasia syariat itu hakikatnya yaitu Allah. Jadi dia ini manusia bergerak, siapa aku juga bergerak, tapi hatinya itu dirasakan Allah, kenyataan gerak Allah Ta'ala. Sama balik manusia ini dua orang ini sekong puncak, sekong awal perjalanan. Dilihat satu objek ada melihat manusia, sama kan dilihat manusia juga. Cuman orang yang sudah sampai itu ya tarik manusia warna berisi penglihatannya itu mengandung hakikat rahasianya itu Allah menyampaikan kepada Allah. Nah orang yang permulaan salik kayak itu juga, nang dilihatnya manusia juga, tapi tak gerak. Tagar itu ya tahijab, terdinding dengan manusia, kada tembus melihat di belakang dari hakikat manusia itu, yaitu Allah. Sudah sampai paham ya? Nah kemudian kita masuk. Farubbama taqaya fi tariqi hadha salik fi taraqihi wa hadha fi tadallih. Nah jadi orang yang salik dan orang yang sudah wasil nang nihayatul dzat puncak tadi itu ada titik temunya di mana di satu perjalanan nang saikong naik, nang saikong turun. Nah, itu. Nang saikong turun, nang saikong naik. Berselisihan, berselisihan. Secara makna lah. Minal khalqi ilal haqqi. Nah, jadi orang-orang nang salik itu ia melihat daripada makhluk disampaikannya kepada Allah. Melihat makhluk dulu, baru ingat Allah. Nah, wahadzal mandub, tapi kalau orang tidak bi tadallihi berturun. Allah dulu yang ada di hatinya itu masrah. Ma'ilah makhluk lalu berturun dimazharkannya. Oh inilah kenyataan Allah jadi manusia. Di sini perselisihannya. Kayak ikan nang sekong ada ketambangan, nang sekong ada kesamudan. Ya. Berselisihan di berjulian tadi itu kisahnya. Tapi pasti itu ditunggu karena di sini fakta dalam. Ya kan ya. Allah sudah membiarkan. Ya Allah. Farubbama ijtama'a tajalil asma' wa sifat bi ayyakuna kullun minhuma shahidan li asma'ihi ta'ala masalan lakin al-madhub idza intaqala min al-dalil yantaqil ila al-adab wa salik ila sifat wa salik ila sifat wa salik afdal min al-dub lil-intifa' bih bi khilaf al-madhub fa idza arada Allah takmila halihi. Kamu bikin apa? Ashabu. Ya lah. Kamu bikinnya. Bikin apa? Pada jelas kita campur. Ashabu. Ashabu. Ya. Nah, farubbama ijtama'a fi tajallil asma. Terkadang orang salik dan orang dzat tadi ia terkumpul keduanya dalam memandang makhluk ini sama-sama tajalli asmanya Allah dan sifatnya Allah. Sama-sama. Bi ayyakuna kullun minhuma musyahidan. Jadi orang salik dan orang dzat itu mereka berdua sama-sama bermusyahadah kepada asma, nama-nama atau sifat-sifat Allah Ta'ala. Masalah contoh. Laki dibentuk, namun bedanya gini, melihat manusia nak alim. Orang yang salik tadi pertama ia lihat manusianya, tuan gurunya ia lihat. Sekarang guru itu hanya mazhar, nak alim itu adalah bujur Allah. Nah, kan? Itu musyahadah itu asma wa sifat. Nah kemudian orang yang jajak nang sampai tadi ia nang dilihatnya nak alim itu hanya Allah. Allah nang dilihatnya. Nah sehingga talihan manusia baru sadar, oh ini mazhab.
Nah, ini mazharnya. Nah, itu Baihaqi, aku kan punya Abbas trauma ya. Baihaqi nih, ada baju diberi hadiah ulang tahun, bila oleh sang kekasih yang nah jadi si Abbas jangan Abbas Ridwan ini tuh juga sama diberi apa guys apa beda belah diberi tape diberi tape atau sama kan baju diberi baju jadi ini dua hal yang berbeda. Abbas si Ridho lawan Baihaqi ini berbeda. Anggap Ridho ini orang yang salik, Baihaqi ini orang yang dadak. Nah, jadi Baihaqi ini orang yang dadak, inya di hatinya tuh ingat lawan Maimunahnya. Maimunah aja di hati, Maimunah aja. Maimunah aja. Talihat baju asal Maimunah dari bang. Sampai pembeli Maimunah. Si Ridho orang yang salik, inya ada ingat lawan Maimunahnya. Jangan Maimunah sama berebut kira Jubaidah. Ingat lawan ingat lawan Jubaidah, tapi setelah melihat baju baru ingat Jubaidah. Sama kan dilihatnya baju. Nah di situ pertemuannya ada Baihaqi ini betul, Ridho Banai. Nah itu menaik menyampaikan kepada Allah. Besok kita sebenarnya. Nah lalu wasaliku afdalu minal marzuk, orang yang salik itu lebih afdal daripada orang yang dadak. Lil intifaq deh karena kau diambil manfaat, kau dikaji, diulang guru. Kalau orang jazab pada kamu, tangan dibecuk di banjar situ turun di mana kan? Datang Abbas, Baihaqi umpat pengamu banjir irit aku jadi Baihaqi dari tahu kerja dan nyerah apa tangan disampai di sini di bawah orang. Ada Ridho ini, ya, nah, step by step, langkah demi langkah, mulai zikir, ya kan, zikirnya macam-macam. Nah 7 latifah dia malakannya, salah. 7 latifah dia malakannya. Apa 1 latifah 70.000, 70.000 malakan. Kadang si Ridho ini kada bisa baca di status, jadi kada tahu orang berkisah. Jadi kampung, jadi kada tahu. Sampai Rantau, Binuang, Martapura, Banjarbaru, datang Abbas, Dok, oke, jadi Dok, apa ikut? Aku bawa ikan ikut. Dok, jadi Dok tahu perjalanannya sudah. Nah itu intifaq, kalau memberi manfaat, diambil manfaat. Nah bikhilafil bentuk, nah berbeda orang kalau orang dia kan bisa lah, dia langsung berbuat di motor sampai belajar. Guring aja. Makanya setelah wamin babi ke wamin karang mati hijau terangkapnya kabel dia sebiji mata kan baru itu buat mengacing lawang dum di mobil guring boleh sampai perangkap dia guring marah dikira sebiji mata kayak wali langsung sampai balik kita segini yang tegang aja. Fa'idha aradallahu takmila halih, apabila Allah menghendaki menyempurnakan keadaan seorang yang dadak, asahahu, maka Allah asahahu, Allah sempurnakannya, Allah fasihkannya, Allah sadarkannya. Siapa? Syekh Al-Habib Ali Al-Badawi. Beliau dadak, bahkan para ulama sekalipun beliau itu dadak masih kawan diajarkan karena kontrol. Sadar di sini. Syekh Ahmad Ali Al-Badawi. Kalau saya tadi bi Rasulillahi wal Badawi. Ikannya Al-Badawi. Al-Badawi itu dusun artinya. Unjuk samudra ujung. Masa salah. Yes. Apalagi semuanya wa kullu man 'alima wa kullu min 'ilmi saliki wal majdubi wahabiyun zawqiyun
Nah semuanya dari ilmunya nang si salik tadi kan, orang nang dagang tadi kan, ilmu itu wahabiyun pemberian Allah Taala. Jangan wahabiyun tidak, pemberian Allah. Jadi kada mutlak orang yang pintar itu selalu dapat makrifat. Orang yang bungul kada mau dapat makrifat katanya wahabiyah. Nah, jadi apalagi pemberian Allah zauqiyun dan dapat dirasa bukan sekali pandir. Man lam yatuk lam yadrik kada merasa kada Allah mengisahkan. Kada Allah mengisahkan kami merasa pernah di perjalanannya. Itu semuanya wahabiyun pemberian. Nah lalu kayak apa supaya dapat hadiah daripada Allah Ta'ala ini? Nah, pertama syaratnya kalau ngaji lawan guru itu tasdik. Tasdik itu apa? Benarkan. Aku jadi ilmu guru ini. Nah barang siapa ragu terhadap satu ilmu kau bagi mendustakan, Allah tegakkan ilmu itu untuk dapat ia rasakan. Ya, kalau dapat tauhid wahabiyah ada. Dan kedua baik sangka lah. Nah baik sangka. Dan ketiga khadam. Nah khadam menjadi kita menghambakan diri lawan guru sebagai pembantu atau suruhan saja. Di situ banglah berkahnya ilmu lah. Aku ada yang percaya. Berkhadam di kamlah mereka. Wah ini kalau itu salah itu. Aku tahu berkhadam. Aku selalu nggak pernah khadam aja pikir iya bang berkhadam di kamlah lawan aku bisa kira itu berkah ilmu. Pian bang guru je lo cek berkhadam bahiri. Ada deh ya. Masuk ada. Yes. Wa in kana mabda'u ilmi al-awwal istidlaliyan kama yu'khadhu min qawlihi biwujudi adari. Nah sekalipun adalah permulaan ilmu yang pertama orang yang salik tadi itu istidlal. Arti istidlal itu mencari dalil dulu. Hendak takluk mengetahui, hendak nih kawat dia mengingat Allah, lantaran mengingat makhluk dulu. Ya, si Ridani ingat lawan Jubaidah lantaran bajunya itu istidlal lawannya. Kalau orang jadab kada ada dalil-dalil lainnya, langsung Allah di hatinya diberi bang, dicupak di hati, dicumpuk. Maka apa yang dilihatnya bajunya terlihat ingat Maimunahnya, ingat Jubaidahnya, ingat Allah Taala ya. Allah itu langsung ke itu Allah sekalinya hanya diberi Allah bakat kesadaran di sekalinya ini baju ini pemberian si Maimunah tadi. Sekalinya makhluk ini adalah kenyataan makhluk daripada Allah Taala. Nah dengan perkama yukhadhu min qawli bi wujudi adari. Nah sudahlah semalam orang yang salik itu maka semalam ini dalla biwujudi adari ala wujudi asma'i wa biwujudi asma'i ala wujudi awsafi ala wujudi dzatih. Ya. Jadi orang-orang salih itu dia mencari dalil, mendalilkan untuk adanya Allah Ta'ala itu biwujudi adari dengan adanya asar Allah. Makhluk Allah, gara-gara melihat makhluk ingat Allah Ta'ala. Oh ini orang alim, oh ini orang sugih, ini tajalli kenyataan dari asma Allah nang si sugih al-ghani. Fal madhub madama fi dadbihi la yasilu lil masyikhah. Maka orang jazab selama masih dalam keadaannya dalam jazab itu kada sadar nang dirinya Allah terus diingatnya itu. Ya kada layak jadi seorang guru. Li adami mururihi alal maqamat karena ia kadang melewati atas maqam perjalanan wa ma'rifati bi ghawil nufus dan dia tidak sempat melewati dengan berbagai macam gangguan nafsu. Hendak zikir, hendak musyahadah. Kaya apa ini boleh? Hendak makan, hendak ini, hendak beribadah. Ada gangguan nafsu. Makanan dah ada yang lezat api lah berzikir bahwa makan diperanginya nafsu kayak itu kawainya pulang melawan. Kalau orang jazab pada dari ibaratnya itu cangkokan orang jazab itu cangkokan langsung diberi Allah Ta'ala. Kan Tuhan Guru jangan menjadi jangkokan lah. Kalau mau mantang-mantang kawitan Tuhan Guru, dato Tuhan Guru, mintuha Tuhan Guru, langsung ambil mikrofon berceramah ilmu seorang kayak mana.
Ada RT saja Bang dadakan uang dulu ada juga sama dadakan dah. Walistighalhi bihalihi lahu an hali ghairi. Nah, karena orang-orang yang tadi ketiadaan sibuknya ini dengan keadaannya daripada keadaan orang lain. Nah, jadi orang dadatunya kadang kamu bersih, kadang pernah merasakan bagaimana riyadhah melawan nafsu, bagaimana kesibukannya melewati semua makam-makam kadang langsung dapat kayak anak membimbing langsung ada di banjir kayak anak main play kandangan sini. Kama anna salika idza yasil ila darajatil musyahadah wa tajlis musyahadah li nafsih. Nah, bandingannya orang yang salik pun kadang kamu juga jadi guru membimbing apabila masih sampai derajat musyahadah dan derajat tajalli tadi. Karena kada sempurna la yasuhu lil masyiah li nafsih karena kurang. Salik ya sampai berdagap Allah hanya melihat itu kada boleh juga walaupun dia tahu perjalanannya. Wa inna ma yasluhulaha, nah hanya saja orang yang layak bagi itu masyaikh man jama'a bainahuma, orang yang sudah kompak terkumpul antara keduanya yang mana nang salik lawan zat tadi. Ia pernah menjalani kemudian sampai kepada satu zat yang kada merasa lagi. Sawa'un taqaddama suluku ala dzatbih, sama ada orang itu suluk dahulu baru dapat zat, perjalanan dulu baru dapat hasil. Au bil aksi atau dia datang bisa juga jajak batang sampai di banjir dia baru kue di mana perjalanannya mulai kandangan ratau terus ke atas bisa dia langsung dia dapat Allah ingat dia itu hadir masra dari Allah terus sekalinya Allah tadi bertajalli kepada makhluk nah kayak itu. Waqad yamurul madhub 'ala al-maqamat bi sur'atin. Terkadang melewati orang yang dadat itu atas beberapa makam dengan begitu cepat. Sejak cepat langsung sampai sebanyak bisa. Wa ya'rifu bawa'il nufus kadzalik, dan ia kau mengenal bagaimana tipu daya nafsu. Oh, nangka ini nafsu bagaimana cara menyikapinya. Ya nafsu itu kita mau dihilangkan bisa mati benar lagi. Paling kita mau mengontrol. Wa kadza fayasluhu lil masyiah ma'adad. Nah, kalau seorang kayak itu tadi orang yang dadat tadi tapi ia melakukan beberapa makam perjalanan hijab-hijabnya lewati riyadhah nafsu berhasil walaupun cepat nah penting ada pernah ia merasakan perjalanan kayak itu layaknya boleh jadi dijadikan seorang guru walaupun jajar dengan cara dadatnya ada dia suluknya Allah setuju. Lakin hadza fi ba'dil madadid, namun ini hanya beberapa orang saja daripada orang-orang. Seperti apa? Sayyidi Ahmad Al-Badawi, seperti Sayyid Ahmad Al-Badawi nah itu boleh. Nafa'anallahu bih. La fi kulli majubin, kada badatan orang tetap menanggung masyaikh menjadi seorang bisnis. Itu semua hikmah semalam. Kemudian kita masuk kepada hikmah berikutnya. La ya'lamu qadra anwaril qulubi wal asrari illa fi ghaibil malakut kama la tadhharu anwarus sama illa fi syahadatil mulki. Tidak dapat mengetahui kadar kemuliaan, keagungan anwarul qulub, cahaya-cahaya hati dan rahasia hati kecuali ia berada di dalam alam malakut yang kada terlihat. Intinya alam itu ada tiga. Pertama ada alam muluk, kedua ada alam malakut, ketiga ada alam jabarut. Alam muluk, alam syahadah, alam yang ikam saksiakan ini. Ikam pandang mata ikam tuh langit gunung ini alam muluk kita berada itu. Nah, di balik semua alam ini manusia, bintang, langit, bulan, air, api, semuanya itu ada rahasianya, hakikatnya, yaitu adalah Allah yang menciptakan. Apabila ikam kau menghadirkan semua itu, kadang ikam melihat lagi hilang daripada memandang azar, ghaibah memandang daripada memandang makhluk, kadang tak pandang makhluk tapi hadir di hati ikam hanya Allah, yang berarti ikam naik kepada maqam alam malakut ngarannya ini tak alam malakut. Nah, jadi kadang kau menilai, menyelam kayak apa cahaya hati seseorang, rahasia hati yang satu beri paling dalam itulah.
sehingga yang awak tembus nih memandang setiap makhluk ingat Allah Ta'ala. Nah kecuali orang itu berada di alam malaikut. Amun dapat alam muluk, alam zahir, dari manusia ya sudah pada awak kita. Makanya kada kau mengenal kebesaran para wali itu jelas kecuali kita menjalani perjalanan para wali itu. Ay al-malakut al-ghaib huwa ilmu al-akhirah, faman amana bil ghaib ma'a fi tadbir nafsi. Yang barang siapa beriman wa sa'a dan ia itu berusaha fi tadbir nafsi mendidik nafsunya hatta hasalat indahu tilka al-anwar syahidan li hadhihi al-awfar, sehingga ia hasil cahaya di hatinya tadi huraka wa kana mahanan di dunia, sekalipun ia terhina di dunia tapi gairah mu'tad dan tidak teriak kada berhibat menjadi dunia. Kama la yadhharu anwarus sama, sebagaimana pada tampak cahaya langit tadi seperti cahaya bintang illa bisyahadil mulki, kecuali melihat langitnya, melihat bintangnya. Kayak panjang cahaya matahari itu terangkat berbicara kalau kita lihat di matahari. Nah itu kada paham takut aja Allah. Ilmu itu nusyat wa huwa alim dunya kullu ma ya'lamu hada takut ayat. Wa huwa alim dunya bi usulil munasabah baina hadhihi al-asya'. Wujudan samarati ta'at, wujudan samarati ta'ati ajilan, masyairul 'amil wujud jazai 'alaiha ajilan. Habis hikmah tadi. Kemudian wujudan samarati ta'at, seseorang itu merasakan hasil daripada taat. Bayhaq ini pengamal wiridan dalailul khairat, 7 mengamalkan. Nah, sekali ada buahnya ada. Ya setiap taat itu kan belum istiqamah percaya aja ada buahnya. Ada demi kaitan. Atau kada perlu istiqamah sampai mati dengan hidayah itu kan dapat Allah. Cukup 40 hari kita mengamalkan karena itu miqat. Miqatnya Nabi Musa itu 40 hari. 40 hari mengamali halat kan beramal ya. Apa wiridannya? Nah itu ada samarahnya, buahnya. Nah lalu buah daripada setiap amal-amal dan taat tadi, kayak ilmu adalah tasawuf qulubihim, dan hasil di hati mereka, wa tasyruqu ala zawahiri, sehingga cahaya buahnya tadi. Jadi setiap taat, amal-amal zahir apapun lah taat itu. Nah buahnya itu apa? Ia temukan buahnya seperti berupa anwar, cahaya hidayah. Allati tahsulu fi qulubihim, hasil di hati mereka. Hasil di hati. Kalau ingin kita mengamalkan zikir atau mengamalkan sholawat atau Quran atau menuntut ilmu pada beberapa istiqomah. Istiqomah. Hasil buahnya. Apa buahnya? Berupa cahaya di dalam hati. Dan sehingga cahaya yang di dalam hati tadi wa tasyruqu ala dhawahirihim, memancar kepada seluruh anggota zahirnya, ke mata, ke tangan, ke telinga. Nah sehingga wa waladud biha fi hali fi'liha, dan ia merasa lezat biha dengan itu buah tadi dalam saat mengerjakan taat. Memancar. Jadi kalau sudah ajilan di dunia, di dalam dunia, jadi beramal di dunia sudah merasakan buah amalnya di dunia. Merasa sebenarnya. Mengapa buahnya tadi? Hati terang. Maksud hati kamu bercahaya. Arti kalau cahayanya itu memancar ke seluruh tubuhnya. Ke tangan, tangannya kada maksiat. Ke mata, matanya kada maksiat. Ke telinga, ke betis, semuanya kada maksiat. Nah kalau maksiat juga, hatinya itu bertentangan. Karena kan maksiat kita kada masuk. Kalau maksud kita ada dipelihara daripada maksiat. Nah kalau tagawi jua maksiat, tagawi jua nih maksiat, hati itu bahasa nak penuh dengan cahaya berlawanan dengan hati. Berlawanan. Ikabas mengaji, istiqamah. Buah mengaji takut mencuntan hukumnya, menyabu hukumnya haram, tahu kan? Nah itu buah daripada taat mengaji kan. Ikam bau mencuntan, hati ikam nyaman lah. Bertakurlah hati. Itu buah itu, buah taat. Apakah? Nah buah taat. Nah apabila ada di hati seorang hamba sudah suka itu,
hendak mengerjakan maksiat, anwar cahaya hati nang tarang hatinya bertentangan lawannya. Atau nya kada mau menggawi belalu, giliran tagawi menyesalnya asa kali nyaman. Nah, itu adalah di dunia sudah kayak itu basyairul amilin biwujudil jaza alaiha ajilan. Itu basyair bisarah, itu pertanda signal kabar gembira bahwa nanti ia di akhirat mendapat balasan atas taatnya dari lah ajilan. Ay basyair Allah, itu kabar gembira daripada Allah, maka ajilatan di dunia diwujudil jaza alaiha ajilan, lantaran dibalas dapat pahala di surga. Tapi kalau beribadah ada buah-buah taat, maksiat jalan terus tanpa ada rasa sakit hati melakukannya, nah itu tanda ibadah kita tadi kada diterima oleh Allah, kada dapat balasan di akhirat. Kalau nyepeleng itu kan adalah istranya, nah istranya kita baratul istihlalnya juga orang, nah sama halal itu juga. Di dunia dinampakkan dulu pindah berbangunan annaha maqbulah, bahwa suatu taat diterima inda Allah. Waqad taqaddama hadzal ma'na qawli, nah ini sama maknanya min man wajada samarati amalihi ajilan qadirun ala wujudil qabul. ولما كان يؤمن هذا عن العمل قد يكون لقصد الجزاء وأنه ممدوح ولفعل القول كيف تطلب العوض على عمل وهو متصدق به عليك. Nah itu sampai situ aja gitu lah, setengah 11 lah. Kalau sedikit lah, cari istirahat raj malam ini. Apa itu ya? Jadi kesimpulannya apabila kita beramal satu taat apapun, nah ada mengetahui berbuahkah sudah taat kita tadi, bermanfaatkah ada. Nah, rasakan hati itu rasa tarang memancar gara tubuh kita ke anggota awak kita. Itu aja lah. Nah satu itu adalah pertanda bahwa amalnya itu di akhirat tidak dibalas oleh Allah. Nah di dalam Kitabul Himam itu ada juga lah, di antara buktinya itu kita tahu istiqomahnya. Nah, apabila kada kawa istiqomah sehari amal iso api. Nah iso api. Ya, itu berarti menandakan amal tadi tidak diterima oleh Allah. Jangan memandang amal itu mana manis lah. Aku senyamannya pak amal menggawi ini. Berarti kita hijab lu manisnya. Berarti amal itu mencari manisnya amal. Baca Quran karena hati nyaman. Nah namanya nyaman hati. Ya, tersalah juga mata ya. Tersalah juga soalnya. Kadang apa itu fadilat saja. Nah, bisa saja Allah Ta'ala itu menghapuskan rasa manis dalam satu amalan kita. Kadang nyaman hati ini dulu nyaman jika membaca wiridan ini. Kenapa harus ada nyaman lagi? Itu Allah cemburu bagus nih. Supaya ikan itu jangan agak hati itu dan terhadap rasa nikmat beramal, manis lezatnya beramal itu jangan. Manis-manisnya, lezat-lezatnya, benyaman-nyamannya Allah aku aja jalan Ta'ala. Abis nih. Diberi beheki rokok, memuji rokok aja, nyamannya rokok ini, nyamannya makanan ini, nah memberi dari diri. Nah, minggu dudi datang beheki, dibukakan beheki pulang makanan, pas kali nyaman lagi makanannya, jelas makanan apa kali nyaman ini, rokok apa bin hampak ini jelas, nah itu sengaja beheki supaya abis ini jangan terlena, terhanyut, terbuai dengan makanan tadi. Nah, tapi terbuai lawan orang yang memberi. Nah, itu. Kadang itu ada rasa manis. Kenapa aku aja dulu asa nyaman, beramal ini asa nyaman lagi ya. Karena lagi gerakan manis kadenya, lezat kadenya, nang penting kau istiqomah itu aja sudah. Lah, istiqomah. Nah, itu supaya kita jangan terlena dengan manisnya satu amalan. Karena hendak beramal itu lantaran manisnya satu taat tadi lah, rasa nyamannya hati. Padahal pada kayak itu kan konsepnya itu wa inna ila rabbika muntaha.
sampai kepada Allah. Tapi kalau ikan manis dalam satu ibadah, lezat dalam satu ibadah, tapi sedikit masih ingat Allah Ta'ala aja usaha. Ibadah baca Quran, ingatkan nama, kalangkan untung ikan kau berucap bersuara itu adalah kalamnya Allah. Nah, itu ingat Allah tuh. Lalu lezat, nah ada masalah itu. Nah, tapi jangan poinnya itu, jangan lezatnya. Kaifa tatlubul iwada ala amalin wa huwa mutasaddiqun bi alayka an kaifa tatlubul jaza ala sidqin wa huwa mahdiyatun ilayka. Kayak baik kami hendak minta pahala lawan Allah Ta'ala, sementara gawian jika mereka gawi ke harap-harap pahala tadi Allah Ta'ala juga nama gawi ada kan pada pantas lah. Napa pahalanya dia? Napa fadilatnya dia? Sama dia tadi. Nah Allah Al-Fatihah.